We're this close to losing your teeth. Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini, Han Animation akan membahas alur film The Incredibles. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film The Incredibles. Di awal film, kita diperlihatkan dengan polisi yang sedang mengejar perampok di sebuah kota. Kebetulan di dekat area pengejaran ada Mr. Incredibles yang sedang mengendarai mobilnya. Mr. Incredibles yang mengetahui ada perampokan langsung bersiap-siap. Saat Mr. Incredibles sudah siap, dia dihadang oleh perempuan tua untuk membantu mengambil kucingnya yang terjebak di pohon. Setelah itu, Mr. Incredibles langsung menghadang perampok dengan menggunakan pohon. Saat Mr. Incredible memasuki mobil, ia dikejutkan dengan fans yang bernama Buddy. Karena Mr. Incredible ingin pergi ke lokasi berikutnya, ia pun melempar Buddy dari mobil. Setelah itu, Mr. Incredible memergoki perampok yang sedang mengecek isi tas rampokannya. Lalu, kita diperkenalkan dengan Elastigirl yang mengajak Mr. Incredible mengobrol. Setelah Mr. Incredible menangkap perampok tersebut, ia disapa dengan temannya yaitu Frozone yang sedang mengejar helikopter. Di saat itu juga, Mr. Incredible dikagetkan dengan seseorang yang ingin bunuh diri. Mr. Incredible langsung menyelamatkannya, dan kebetulan di gedung yang ia masuki juga ada salah satu penjahat super yang meledakkan tembok di gedung tersebut. Saat Mr. Incredible ingin melawan penjahat itu, Buddy yaitu fans berat dari Mr. Incredible datang untuk membantu Mr. Incredible. Tetapi karena Buddy masih polos, ia pun mencoba untuk memanggil polisi. Dari kesempatan itu, penjahat tersebut langsung menempelkan bom ke Buddy. Mr. Incredible yang mengetahui hal itu, ia pun langsung mencoba untuk mengambil bom tersebut. Tetapi bom itu terjatuh ke rel kereta dan meledak di rel tersebut. Di saat yang sama, ada kereta yang sedang berjalan. Mr. Incredible pun langsung menahan kereta itu sekuat tenaga. Hingga kereta tersebut berhenti. Dari kejadian tersebut, Buddy langsung dikembalikan ke orang tuanya. Setelah itu, Mr. Incredible langsung pergi ke gereja untuk menghadiri pernikahannya dengan Elastigirl. Beberapa waktu kemudian, Mr. Incredible pun dituntut karena ia menyebabkan banyak orang terluka. Dan masa kejayaan superhero pun sirna. 15 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Mr. Incredible yang sudah bekerja di perusahaan formal. Dari raut mukanya, kita bisa diperlihatkan kalau dia sangat bosan dengan pekerjaannya tersebut. Setelah Mr. Incredible pulang dari pekerjaannya, ia pun langsung makan bersama keluarganya, yaitu Elastigirl atau Helen, Violet, Dash, dan Jack-Jack. Sekarang Mr. Incredible kita panggil dengan sebutan Bob. Seperti keluarga lainnya, mereka pun hanya mengobrol mengenai keseharian mereka. Lalu, Lucius atau Frozone mendatangi rumah mereka untuk menjemput Bob. Singkat cerita, Bob dan Lucius sudah berada di mobil sambil mendengarkan radio. Saat mereka sedang mengobrol, mereka mendengar bahwa ada kebakaran di dekat mereka. Mereka pun langsung pergi untuk menolong. Lalu saat mereka sudah menyelamatkan orang yang terjebak di gedung terbakar tersebut, mereka pun malah masuk ke toko perhiasan, dan mereka langsung dituduh sebagai pencuri. Untungnya, Lucius berhasil membuat salah satu polisi membeku, dan mereka pun kabur. Tetapi mereka berdua tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Setelah pulang, Bob langsung mengendap-endap, tetapi Helen yang mengetahui Bob membuat masalah langsung memarahinya. Mereka pun bertengkar.
Tapi pertengkaran mereka berhenti ketika mereka menyadari bahwa Dash dan Violet melihat mereka bertengkar. Esok harinya, Bob kembali bekerja, dan seperti hari-hari lainnya, ia nampak bosan. Lalu Bob dipanggil oleh bosnya, dan saat Bob menghadap bosnya, ada seseorang wanita yang kemarin mengawasi Bob masuk ke tempat Bob bekerja. Saat bosnya sedang berbicara, Bob melihat ada orang yang sedang dirampok. Ia pun ingin menolongnya, tetapi bosnya tidak mengizinkan Bob untuk menolong orang tersebut. Karena jika Bob menolong orang tersebut, ia akan dipecat. Bob yang emosi karena hal itu, ia langsung melempar bosnya hingga membuat tembok di perusahaannya berlubang. Karena hal itu, Bob langsung dipecat dari pekerjaannya. Setelah pulang, Bob langsung membuang barang-barang yang ada di tasnya. Namun, ada salah satu barang yang dia ambil kembali. Barang itu semacam tablet yang berisikan pesan video yang menampilkan wanita yang mengawasi Bob. Di pesan tersebut, Bob diundang untuk bergabung ke perusahaan mereka untuk menjadi superhero kembali. Dan akhirnya Bob langsung bergabung ke perusahaan tersebut. Esok harinya, Bob langsung diberi misi untuk menghentikan robot yang tidak terkendali. Ia pun diturunkan di suatu pulau dan langsung mencari robot tersebut. Ia mencari dan terus mencari. Saat Bob berhenti sejenak, ia langsung diserang oleh robot tersebut. Karena robot tersebut sangat pintar, serangan yang dilakukan Bob bisa dihindarinya. Bahkan robot tersebut bisa membuat lengan Bob terluka hingga membuat kostum Bob rusak. Untungnya, Bob masih bisa membodohi robot tersebut hingga robot itu merusak dirinya sendiri. Setelah pulang dari pekerjaannya, hari-hari Bob diwarnai dengan kebahagiaan. Dan dari pekerjaannya tersebut, ia bisa membeli mobil baru. Karena pekerjaannya tersebut, Bob kembali untuk berolahraga agar badannya kembali seperti dulu. Kemudian, Bob pergi ke rumah teman lamanya yaitu Edna, untuk memperbaiki kostum Bob yang robek. Edna pun bersedia, tetapi Edna juga membuatkan kostum baru untuk Bob. Karena menurut Edna, kostum lama Bob sudah ketinggalan zaman. Singkat waktu, Bob kembali bekerja. Setelah sampai, Bob disuruh untuk menunggu. Di sisi lain, Helen yang mencurigai Bob pergi menemui Edna. Saat Bob sedang berkeliling, ia dikagetkan dengan kemunculan robot yang tadi ia lawan. Saat Bob sudah tidak berdaya karena robot tersebut, tiba-tiba robot tersebut berhenti menyerang Bob. Dan ternyata robot tersebut dikendalikan oleh seseorang yang bernama Syndrome. Bob sangat kaget karena Syndrome adalah Buddy yang sudah dewasa. Syndrome mengatakan bahwa dia menjadi jahat karena perlakuan yang diberikan oleh Bob dulu. Untungnya, Bob bisa kabur dan bersembunyi di gua yang ada di bawah air terjun. Singkat cerita, malam pun tiba. Bob yang selamat dari kejaran Syndrome langsung mencoba untuk menyusup ke markas Syndrome. Dan langsung mencari informasi di salah satu komputer di sana. Namun, logo yang ada di kostum Bob berbunyi karena ia sedang dilacak oleh Helen, yang menyebabkan sistem keamanan di sana aktif dan membuat Bob tertangkap. Helen yang sudah tahu lokasi Bob, ia pun langsung pergi untuk menjemput Bob. Tetapi ia sangat kaget karena Violet dan Dash mengikutinya. Padahal dia tidak mengizinkan mereka untuk ikut, sedangkan Jack diasuh oleh Carrie. Namun saat Helen masih menelpon Carrie, dia dikejutkan dengan beberapa misil yang dikerahkan oleh Syndrome untuk menyerang ke arah mereka. Helen pun berusaha untuk menghindari misil tersebut, tetapi misil tersebut bisa menghancurkan pesawat yang dikemudikan Helen. Untungnya, mereka selamat. Mereka pun langsung bergegas mengikuti arah peluncuran misil dengan menggunakan kekuatan Helen dan Dash. Setelah sampai, mereka pun langsung bersembunyi di gua. Helen menyuruh Violet dan Dash untuk menunggu di sana.
sedangkan dia pergi mencari Bob. Singkat cerita, Helen berhasil masuk ke dalam markas Sindrom dan melihat roket yang akan diluncurkan ke kota yang membawa robot yang tadi dilawan Bob. Sementara itu, Dash yang sudah bosan menunggu mencoba untuk melihat gua tersebut. Namun, yang mengagetkannya adalah itu bukanlah gua, melainkan itu adalah tempat untuk keluarnya api dari roket. Kebetulan, roket yang tadi dilihat Helen ingin diluncurkan. Alhasil, Dash yang tahu kalau lokasi tersebut berbahaya, langsung mengajak Violet untuk berlindung. Esok harinya, Dash pun terbangun dan melihat CCTV berbentuk burung. Tapi, sialnya alarm keamanan menyala. Violet dan Dash langsung kabur dari anak buah Sindrom. Tetapi, karena anak buah Sindrom terlalu banyak, akhirnya Dash dan Violet terpaksa untuk melawan. Di lain sisi, Helen pun berhasil menemukan Bob. Ia dan Bob langsung pergi mencari anak-anak. Ketika Helen dan Bob sedang berjalan di hutan, mereka ditabrak oleh Violet dan Dash yang sedang kabur dari anak buah Sindrom. Akhirnya, mereka bekerja sama. Mereka dengan mudah mengalahkan anak buah Sindrom. Tetapi, tiba-tiba Sindrom datang dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka pun ditangkap dan diperlihatkan bahwa Sindrom sudah mengirim robot ke kota untuk menyerang kota. Lalu, Sindrom akan datang mengalahkan robot itu, agar ia dianggap sebagai superhero dan bisa menjual peralatan canggihnya kepada semua orang. Robot tersebut sudah mulai menyerang kota, dan saat truk hampir mengenai seseorang, Sindrom pun datang. Ia langsung berpura-pura melawan robot tersebut. Namun, karena robot itu tidak bisa dikendalikan, ia langsung menyerang Sindrom. Akibatnya, Sindrom tidak sadarkan diri. Untungnya, Violet bisa menyelamatkan keluarganya. Mereka pun langsung pergi ke kota menggunakan pesawat milik Sindrom. Setelah sampai, mereka langsung melawan robot itu dibantu Frozone. Mereka pun terus melawan robot tersebut, tapi robot itu seperti tidak punya kelemahan. Namun Bob menyadari kalau remote Sindrom adalah kelemahan robot itu. Bob langsung melempar remote Sindrom kepada Dash. Tetapi, saking pintarnya, robot itu juga tahu bahwa kelemahannya adalah remote Sindrom. Sehingga ia juga mengincar remote itu. Dash yang diincar oleh robot itu diselamatkan oleh Frozone. Tetapi remote itu terlepas dari genggaman Dash saat dia terjatuh. Akhirnya, Violet berhasil mendapatkan remote Sindrom. Ia langsung membuat robot itu terlempar. Remote tersebut langsung diambil oleh Helen, sementara Frozone mencoba untuk menahan robot itu. Akhirnya, Bob memberitahu cara mengalahkan robot tersebut, dengan meluncurkan lengan robot itu dengan memencet salah satu tombol di remote Sindrom. Robot itu berhasil dikalahkan. Saat mereka pulang, mereka kaget kalau Sindrom sudah ada di rumah mereka untuk menculik Jack-Jack. Tetapi, kita diperlihatkan bahwa Jack-Jack memiliki kekuatan dan mampu melepaskan dirinya dari Sindrom. Helen langsung menangkap Jack-Jack setelah Jack-Jack terjatuh. Sedangkan Bob langsung melemparkan mobilnya ke arah pesawat Sindrom, yang menyebabkan Sindrom masuk ke dalam turbin pesawat dan pesawatnya meledak. 3 bulan kemudian, Bob dan keluarganya menghadiri perlombaan lari Dash. Dash pun juara kedua. Saat mereka ingin pulang, mereka dikejutkan dengan kemunculan Underminer. Mereka pun siap untuk melawan Underminer, dan cerita pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai The Incredibles. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!